Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di rumah Tuhan. Semua kadar kebaikan Tuhan kita ada di sini. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami. Amin. Kami dalam keadaan baik-baik saja, Amin. tubuh yang sehat. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, Ya, karena pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami ya Bapa. Penjagaan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang begitu baik, begitu setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang memproteksi tempat ini. Engkau yang memberikan roh puji-pujian pada setiap kami. Amin. Engkau bertahta ya Bapa di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau menutup bungkus ruangan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan Kau baik ya Bapa. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau Raja kami. Engkau yang bertata atas hidup kami. Haleluya Yesus. Katakan Yesus Tuhan. Kau Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, semoga telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya telah ada Tuhan. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, Yesus Tuhan, Kau Allah kami Bapa.
goncang Tuhan. Tapi kami mau memuji Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Lewat pujian kami Tuhan, surgamu digoncang Tuhan, serbaut goncang Tuhan, malaikat bersukaria Tuhan. Amin. Kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Engkau bertata atas pujian kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Kita orang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Selamat datang kepada Bapak Pendeta beserta timnya. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Tuhan Yesus baik. 3 kali ya. Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Kita katakan 3 kali lagi ya. Hosana, Hosana, Hosana. Oke? 1, 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Saya hari ini mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Amin. Jadi Hosana selalu buat hidup kita. Amin. Kita akan satu pujian. Oh, muliakan Tuhan. Masih kuat berdiri ibu-ibu, bapak-bapak? Amin. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji.
Banyak versinya Hosana, tapi cuma satu, Hosana bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Biarlah Tuhan kita selalu menjadi puji gunung batu kita. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap detik menit kami boleh terus memuji Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Kami siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan kami tanah yang baik. Jadikan kami hamba yang merespon. Jadikan kami pelaku untuk firman-Mu ya Bapa. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat Tuhan. Kami mau terus berlindung di dalam Engkau. Kami mau terus berlindung di dalam sayap-Mu Tuhan. Sehingga angin apapun tidak dapat menerpa kami ya Bapa. Karena kami terus berpegang dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mata
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita akan sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Waktu dan ruang ini kita akan berikan kepada Tuhan untuk dapat menyapa kita dengan kebenaran firman-Nya, yang kiranya itu boleh menyegarkan iman kita, menguatkan, meneguhkan kita untuk tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang kita rindukan hadirat-Nya, lawatannya untuk boleh menjamah kita dalam ibadah ini. Sehingga kita percaya semua kita yang hadir dalam ibadah ini, kita sungguh akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga sebentar kita akan tinggalkan ruangan ibadah ini, tidak satu kita pulang dengan tangan hampa. Karena hari ini kita pasti dipuaskan, kita pasti akan menikmati anugerah berkat Allah yang luar biasa. Bahkan mujizatnya akan sungguh terjadi di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, apapun yang sedang terjadi dan kami alami dalam hidup kami tetap percaya sepenuhnya bahwa Allah yang kami imani dan kami sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang setia menyertai hari-hari hidup kami, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh melalui segala sesuatunya, kami boleh bertahan menghadapi segala sesuatunya. Bukan kekuatan yang kami miliki, tapi karena kuasa Tuhan, anugerah Allah yang senantiasa menopang kami. Karena firman berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam kekuatan Tuhan yang menopang kami. Kami tidak berdaya, kami tidak sanggup, kami tidak mampu, kecuali Tuhan yang bersama dengan kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebersamaan kami dalam ibadah raya minggu, yang merupakan ibadah minggu kami yang terakhir di bulan yang pertama ini Bapa. Kami tidak berada di tempat lain, kami tidak sibuk dengan segala urusan perkara duniawi. Tapi hari ini, pagi ini Tuhan, Engkau boleh perkenankan langkah kami untuk kami boleh datang di rumah Tuhan di tempat ini. Ada kerinduan untuk kami bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa pujian, penyembahan, pengagungan kami sampai di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan, memuaskan hati-Mu, berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan biarlah semuanya menjadi korban bakaran yang terbakar habis di hadapan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Tidak kebetulan hamba-Mu yang Kau utus dalam ibadah pagi ini Bapa. Karena melalui hamba-Mu ada pesan kebenaran Tuhan, ada taburan kebenaran Tuhan yang akan boleh menguatkan iman percaya kami Bapa. Itulah sebabnya pakai kuduskan bibir mulut-Mu hamba-Mu Bapa, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati Tuhan, pesan Tuhan yang kami butuhkan bagi semua kami yang ada dalam ibadah ini Bapa. Ada banyak pergumulan, persoalan kehidupan kami Bapa. Kami tahu dunia terbatas untuk jawaban, tapi jawaban yang pasti kami temukan dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran sejati. Di dalamnya kami akan mendapatkan kemenangan, jawaban, bahkan kemerdekaan sejati yang dunia tidak sanggup berikan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Engkau pakai, Engkau perlengkapi, Engkau urapi dengan kuasa dan urapan yang baru, supaya benar-benar Tuhan, hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh menyadari Tuhan, ketika kami akan mendengarkan sabda Allah disampaikan, ada satu kuasa, ada satu roh yang tidak suka kami membaca merenungkan sabda firman-Mu. Kami sepakat dalam satu iman, dalam satu roh. Kami tolak, kami patahkan, hancurkan kuasa itu dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang hadirat Allah, kuasa Roh Kudus yang boleh hadir, memberikan pencerahan bagi kami, supaya benar kebenaran firman Tuhan yang kami baca sebentar, mampu kami pahami, mampu kami maknai. Lebih dari Tuhan, Tuhan memberikan kesanggupan bagi kami untuk mempraktikkannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Bersabdalah Tuhan, berimanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Semua kami tanpa terkecuali
menyatakan kesiapan hati kami untuk kami menyambut kebenaran Tuhan. Dan semua kita yang siap diberkati dengan kebenarannya, bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Baik, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Pendeta di tempat ini yang sudah kembali memberikan kepercayaan bagi saya. Selama COVID saya pernah 1 kali ya ibadah di sini on-site, tapi waktu itu ya disiarkan secara online. Kita berterima kasih dan bersyukur di tengah keadaan dunia yang sedang tidak menentu dan tidak pasti di luar sana, kita tetap memiliki kepastian di dalam Tuhan. Amin. Itu iman kita, itu harapan kita, itu keyakinan kita. Kita percaya sungguh bahwa keberadaan kita dalam ibadah ini merupakan satu bukti anugerah Tuhan. Kasih Allah yang tak terhingga yang dinyatakan bagi semua kita. Kita tahu di luar sana ada banyak orang yang rindu dan haus untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah seperti ini. Tapi situasi keadaan belum memungkinkan bagi mereka. Ada banyak orang yang sedang berjuang dengan penyakit, dengan maut di rumah sakit, dengan botol infus, mungkin dengan tabung oksigen untuk mereka berjuang bertahan untuk bisa hidup. Tapi saudara dan saya, kalau ada dalam ruangan ini, berarti anugerah kasih Allah itu nyata bagi kita. Amin. Kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan kerinduan. Banyak orang di luar sana sehat tapi tidak punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Tapi saudara dikaruniakan segala sesuatunya teristimewa, ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, ini sudah hari Minggu kelima ya. Dari 365 hari, dari 52 minggu, berarti tinggal tersisa 47 minggu yang ada di depan kita akan kita lalui. Semuanya dari rahasia. Tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang dapat memastikan apa yang terjadi setelah ini. Ya. Hari besok, minggu depan, bulan depan atau tahun di depan kita, semuanya ada dalam rahasia dan kedaulatannya Tuhan. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa kita adalah punya Allah yang setia. Amin. Dia adalah Allah yang peduli, dia Allah yang mengerti, dan dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Asalkan kita hidup tetap konsisten untuk beriman dan berharap serta mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, jangan pernah bergeser iman kita. Amin. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap imani bahwa Yesus adalah jawaban. Lagu yang sering kita nyanyikan, hanya Yesus jawaban hidup saudara dan saya. Persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang, ya. Masalah beban hidup boleh datang silih berganti. Bahkan seringkali tidak silih berganti lagi, Bu. Udah datang beruntun. Ya, ada 10, ada 20, 30, tapi imani di balik ketidakberdayaan dan keterbatasan kita, ada tangan yang perkasa dan tak terbatas. Itulah Yesus Tuhan kita. Itu yang membuat kita tetap optimis untuk tetap maju menjalani hari-hari dan perjuangan kita ke depan, yang semuanya adalah rahasia, yang adalah kendali daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih berkat oleh Tuhan, bahwa masalah akan datang kepada siapa saja. Apakah ada dalam ruangan ini yang datang tadi mengatakan, puji Tuhan hari ini saya mau datang ke Tuhan karena hari ini saya punya masalah? Ada? Tidak perlu angkat tangan. Kapan saja masalah boleh datang, di mana saja persoalan, pergumulan bisa menerpa kehidupan manusia. Masalah tidak memandang level iman, level rohani, jabatan pelayanan kita di gereja. Pelayanan itu tidak memilih siapa, status sosial kita, strata pendidikan kita, atau apapun. Masalah bisa menimpa siapapun. Tanpa kita undang, tanpa kita cari masalah, masalah bisa datang dengan sendirinya. Bahkan seringkali masalah itu datang tanpa permisi, tanpa konfirmasi. Dan tidak ada orang yang bisa mendeteksi apa masalah yang akan kita hadapi untuk hari-hari ke depan kita. Kalau kita mau jujur, kalau kita bisa memilih, mungkin kita tidak ada orang yang mau punya masalah. Kalau bisa, selama kita hidup di dunia ini, selama kita kontrak di dunia ini, selama kita numpang, selama kita jadi perantau di dunia ini, kita akan mulus menjalani segala sesuatunya. Jangan ada persoalan. Tapi justru saya mengatakan, persoalan itu justru mendasarkan iman kita. Karena melalui persoalan, kita akan melihat mujizat di dalamnya. Itulah sebabnya hari ini ada satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Dari iman 4 orang kusta. Mungkin pernah mendengarkan firman Tuhan ini, khotbah yang disampaikan hamba Tuhan yang pernah menyampaikan khotbah di tempat ini atau gembala setempat. Mari kita baca satu bagian kebenaran Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7. Kita akan hanya melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja karena cukup panjang.
2 Raja-Raja pasal 7. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa mengikuti dan menyimaknya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Tema renungan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah keyakinan iman yang teguh yang mendatangkan mujizat Tuhan. Ini tema kita dalam ibadah yang kita boleh lihat dari renungan dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, menghadapi keadaan dunia di hari-hari ini, tidak sedikit orang yang berada dalam posisi putus asa, pesimis, bingung, bahkan sudah kehilangan pengharapan. Mereka berpikir bahwa keadaan dunia tidak mungkin akan berubah lebih baik. Karena kalau kita baca dalam kitab 2 Timotius 3, dikatakan di sana di dalam ayat pertama sampai 9, bahwa keadaan dunia akan semakin sukar. Keadaan dunia akan semakin sulit di hari-hari yang ada menjelang hari kedatangan Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam nubuatan atau khotbah Yesus, ya bahwa khotbah di bukit tentang akhir zaman di dalam Matius pasal 24, dikatakan di sana akan terjadi gempa bumi, bencana alam, kelaparan, perang di mana-mana. Ya, bahkan sekarang dunia sedang ditakutkan oleh karena begitu banyak varian COVID, ya, yang sudah melanda dunia di hari-hari ini. Banyak orang yang berpikir negatif dan selalu berkata tidak mungkin, mustahil, tidak masuk akal bahwa keadaan yang buruk ini akan berubah lagi. Banyak orang yang sudah sangat berada dalam posisi kehidupan iman yang benar-benar tidak lagi meyakini kuasa Tuhan. Tapi saya percaya, jemaat tempat ini tetap percaya bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi dunia, apapun keadaan bangsa kita, di balik semuanya itu, kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Perjalanan panjang yang begitu sulit, padang gurun 40 tahun. Karena mereka sedang menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Seperti itu juga lah, bangsa Israel harus merobohkan tembok Yeriko. Karena di balik tembok Yeriko ada harta kekayaan kota Yeriko yang tak terhingga nilainya. Artinya apa? Di balik tembok persoalan ada berkat Tuhan yang besar. Di balik air mata pergumulan ada berkat sukacita yang Tuhan siapkan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bertanya Tuhan, kenapa ada masalah, kenapa ada pergumulan yang kita harus hadapi dalam hidup kita. Alkitab berkata, persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan Tuhan karuniakan. Artinya apa? Tuhan tahu kapasitas rohani kita. Tuhan tahu level rohani kita dalam kita menyikapi dan menghadapi
pergumulan, kesulitan, beban hidup yang Tuhan izinkan kita hadapi di hari-hari ini. Dalam renungan kita dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sikap, respon, pemahaman dari beberapa tokoh Alkitab yang kita temukan dalam bacaan kita hari ini dalam meresponi suatu keadaan yang ada pada waktu itu. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di Samaria atau Yerusalem pada waktu itu, dikatakan di sana apa? Israel mereka diserang, dikepung dan ditaklukkan oleh tentara Aram. Mereka menjadi tawanan. Dalam situasi yang sudah terpuruk seperti itu karena mereka jadi tawanan, kelaparan hebat terjadi. Sudah mengalami kelaparan, kesukaran, kesulitan secara ekonomi. Mereka mulai krisis pangan yang luar biasa. Di situ pun kita melihat bagaimana mereka harus menghadapi situasi. Tentara Aram yang terlatih, yang hebat dan berpengalaman dalam dunia perang. Mereka datang menyerang Samaria, menghancurkan kota Israel. Sehingga benar-benar Israel berada dalam satu keterpurukan yang luar biasa. Kenapa malapetaka? Kenapa bencana? Kenapa persoalan terjadi? Mereka kalah menghadapi berbagai serangan-serangan musuh. Karena apa? Mereka membelakangi Tuhan. Mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Ada konsekuensi ketika mereka tidak setia dan taat kepada Tuhan. Allah menegur dan mendisiplin mereka. Dengan apa? Tuhan hadirkan malapetaka. Terjadi kekeringan dan kelaparan yang panjang. Bahkan mereka Tuhan izinkan dihancurkan oleh tentara Aram, pasukan Aram. Sehingga bangsa pilihan Tuhan yang harusnya menjadi bangsa yang istimewa. Tapi Tuhan tetap disiplin mereka. Karena apa? Mereka tidak konsisten dengan iman mereka. Mereka tidak berlaku setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan mereka menghentikan ibadah yang benar dengan mereka beribadah kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Kalau kita baca di dalam pasal 6, ini situasi keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Krisis pangan yang sangat hebat terjadi. Kalau kita baca di ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal. Saking tidak adanya makanan Bapak Ibu. Kepala keledai harganya 80 sikal. Mahal. Ya, itu pun langka dan bahkan tidak ada. Kemudian apa lagi dikatakan? Dan 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Apakah tahi merpati memang dijual dan dimakan saya nggak tahu. Apakah ini hanya sebuah alegori, ungkapan saja. Tapi di sini katakan apa? 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Itu situasi, itu kondisi. Kelaparan yang hebat terjadi. Krisis pangan terjadi, krisis ekonomi terjadi. Kemudian tidak sampai di situ. Kalau kita baca di dalam ayat 28-29, ada dua orang ibu yang sepakat untuk mereka memakan anak mereka sendiri. Selapar-laparnya orang tidak akan mungkin tega untuk membunuh, kemudian makan bersama anak kandung sendiri. Tapi ini pernah terjadi di Samaria. Karena apa? Saking hebatnya krisis, ya, pangan yang terjadi pada waktu itu. Kalau kita baca ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dan pada hari ini, dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Bayangkan anak dimakan karena tidak ada makanan pada waktu daripada mati. Ya, bayangkan orang sampai tega memakan anak kandung sendiri. Dua ibu sepakat berjanji. Hari ini saya makan anakku, besok saya makan anakku. Dan mereka mengadu kepada raja karena satu curang. Karena mereka sudah potong yang satu, anak yang satu. Kemudian ibu yang satu tidak mau melakukan sesuai perjanjian yang ada. Berilah anakku supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ada kecurangan di situ terjadi. Padahal anak ibu yang satu sudah mereka makan bersama-sama. Ini situasi yang sangat-sangat kritis terjadi pada waktu itu. Israel berada dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dan terjepit. Mereka berada dalam keadaan yang sangat terancam oleh karena embargo yang dilakukan oleh Raja Aram. Jalur distribusi makanan diputus. Mereka terancam mati kelaparan. Ya, jadi Israel itu kita lihat siklus rohani mereka menentukan pertanian mereka. Ya, kalau ada hujan berarti pertanian mereka akan subur.
Berarti kalau mereka kelaparan, berarti ada sesuatu masalah. Ada satu persoalan yang mereka belum bereskan dengan Tuhan. Ada dosa yang mereka belum selesaikan dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang kita renungkan hari ini. Mari kita introspeksi, mari kita evaluasi, mari kita lihat diri kita. Sekiranya ada masalah persoalan hidup yang mengendap dan tidak ada solusi jalan keluarnya. Mungkin itu ada satu teguran Tuhan dan disiplin Tuhan di dalamnya. Yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan. Dengan kita datang mengaku dosa, bereskan hidup dengan Tuhan. Karena Alkitab jelas berkata di dalam Yesaya 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga tidak kurang tajam. Tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Yang membuat Tuhan tidak dengar doa kita. Adalah segala dosa, kejahatan di hadapan Tuhan. Akui, bereskan, putuskan, selesaikan hidup kita dengan Tuhan. Masih ingat cerita bagaimana seorang perempuan berzina? Di dalam Yohanes pasal 8. Yesus berkata apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Orang lumpuh di kolam Bethesda yang bertemu dengan Yesus bait Allah. Yesus berkata apa? Pergilah, jangan berbuat lagi. Supaya tidak terjadi yang lebih buruk dari apa yang kau alami. Ini merupakan satu pesan bagi kita. Sekiranya ada sesuatu masalah persoalan yang mengendap dalam hidup kita. Mungkin ini sesuatu peringatan Tuhan untuk kita. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak ingat. Yang kita sudah lupakan, bahkan kita abaikan. Yang belum kita selesaikan dan bereskan dengan Tuhan. Marilah kita kepada Tuhan. Alkitab berkata apa? Barang siapa mengaku dosanya, maka dia adalah setia dan adil. Maka dia akan mengampuni kita. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Dan kita kalau datang ke Tuhan tulus hati, mau mengaku dosa, maka percayalah pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan yang tidak pernah memiliki syarat. Bagaimana dia akan senantiasa mengingat dosa-dosa kita. Dia akan lupakan, dia akan benar-benar membereskan semua persoalan dosa yang kita akui dan bereskan di hadapan Tuhan. Seluruh orang Israel seakan-akan hanya menantikan kematian. Mereka berada dalam satu situasi kelaparan yang hebat. Ya. Kalau kita tadi sudah baca dalam ayat 25 atau 28, bahkan kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ini situasi dan keadaan. Mungkin persoalan kita tidak seperti yang sedang terjadi di Samaria atau Israel pada waktu itu. Tapi hari ini, dalam keadaan yang sedang terpuruk, karena kelaparan, karena mereka diserang, dikepung oleh tentara Aram. Hari ini kita boleh belajar bahwa ternyata Israel diselamatkan melalui tindakan iman dari 4 orang kusta. Mereka orang yang tidak dianggap, orang yang mereka sudah dikucilkan, sudah dibuang. Bahkan dikatakan mereka hanya berada di pintu gerbang. Tidak boleh masuk kota, tidak boleh bergaul dengan orang sehat. Tidak boleh beribadah seperti ini. Itu aturan yang berada, begitu ketatnya. Orang yang sakit bisa dibuang ya seperti sampah masyarakat. Tapi justru orang-orang yang tidak diperhitungkan status sosial mereka. Mereka lah orang-orang dipakai Tuhan untuk mengenakan firman-Nya. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Elisa. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua. Elisa berkata, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Waduh, luar biasa. Pelajaran rohani akan kita temukan dari 4 orang kusta ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat tidak berharga. Tapi justru rencana Tuhan digenapkan oleh mereka. Sebabnya itu menjadi pelajaran. Bahkan saya pernah sampaikan. Seringkali kita menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekitar itu orang-orang yang kita tidak anggap sama sekali. Tapi tanpa kita sadari, suatu saat mereka dipakai Tuhan untuk menolong kita. Ya. Misalnya contoh, misalnya tukang ojek. Ya di jalan itu kita seringkali abaikan mereka. Padahal ketika terjadi sesuatu, justru tukang ojek itu luar biasa. Menolong ya, terjadi ada kejahatan, ada kecelakaan dan seterusnya. Mereka yang justru ya, melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada 3 pesan kebenaran Tuhan yang kita mau pelajari dalam pelajaran kita. Firman Tuhan yang kita renungkan dalam kesempatan pagi ini. Dalam ayat pertama, apapun keadaan yang menimpa saudara dan saya, tetaplah percaya. Tetaplah berpengharapan, tetaplah optimis. Jangan pernah matikan pengharapan kita kepada Tuhan. Yakinlah, imanilah, aminkanlah bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia pasti tolong saudara dan saya. Amin. Saya selalu katakan pertolongan Tuhan tidak akan terlalu cepat, tapi tidak pernah terlambat. Karena pertolongan Tuhan kita selalu tepat waktu. Amin. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktu kita,
tapi waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam kedaulatan kuasanya, dalam otoritas yang tak terbatas itu. Dia punya otoritas untuk menentukan. Kapan, dengan cara bagaimana. Jawaban apa yang kita harapkan dari Tuhan itu dinyatakan bagi orang-orang yang terus beriman dan berharap pada Tuhan. Kalau kita baca dalam bacaan kita di dalam ayat yang pertama, berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini. Ini merupakan satu tindakan yang sangat-sangat berani dan sangat beresiko. Kalau sampai nubuatan tidak terjadi besok hari, hanya 1x24 jam, seorang Elisa berani menjamin janji Tuhan. Berani memperkatakan nubuat yang luar biasa. Dan itu sangat apa? Bisa mengancam keselamatan, dan itu bisa jadi masalah. Kalau sampai besok keadaan itu tidak berubah. Dia berani berkata, besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Keadaan buruk yang engkau saksikan hari ini, Tuhan akan selesaikan besok hari. Krisis yang sedang terjadi di Samaria, seakan-akan Elisa berkata, besok krisis itu akan diselesaikan Tuhan. Kalau sampai itu tidak terjadi, itu masalah besar bagi Elisa. Bisa ditangkap, bisa dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Kalau sampai dia menyampaikan nubuatan palsu. Kalau sampai nubuatan tidak terjadi sama sekali, maka itu akan menjadi bumerang. Karena apa? Sekaligus mempermalukan Yahweh Israel. Karena ternyata dia tidak sanggup melakukan apa yang sudah dinubuatkan oleh seorang abdi Allah yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan Elisa yang luar biasa. Dia menangkap pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan yang saya ingin sampaikan dari ayat yang pertama ini. Perkatakan firman-Nya, aminkan firman-Nya, imani firman-Nya, lakukan firman-Nya. Karena firman itu ya dan amin. Amin. Langit, bumi dan segala isinya diciptakan Tuhan dari tidak ada, hanya dengan perkataan kuasa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan hanya merubah keadaan kita yang dari buruk menjadi baik, dari kita miskin jadi kaya, dari kita gagal jadi orang sukses. Tapi firman Allah mampu mengadakan, kuasa firman, perkataan firman mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita belajar tentang Kejadian pasal 1, dia kata dipakai itu ex nihilo. Nihil, tidak ada sesuatu. Yang ada hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka menciptakan segala sesuatunya hanya dengan perkataan firman. Berfirman Allah, jadilah terang, dan itu jadi. Semuanya diciptakan hanya dengan mengimani, mengaminkan, memperkatakan. Makanya setiap hari proklamirkan firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan tiap hari. Seperti lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi pastikan orang yang malas baca Alkitab tidak akan bertumbuh imannya. Karena Alkitab berkata apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau orang jarang berdoa, tidak akan orang mengalami reformasi kehidupan rohani terjadi dalam hidupnya. Setia berdoa, setia mencari Tuhan, setia kita berfellowship dengan Tuhan. Setiap hari ada praise and worship di rumah kita. Ada penyembahan, ada pengagungan yang luar biasa. Kita sampaikan, kita agungkan akan segala kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hamba Tuhan seperti Elisa harus berada di garis depan. Sebagai seorang motivator, berani menyatakan kebenaran apapun risikonya. Asalkan yang disampaikan itu benar-benar firman yang berasal dari Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan sedikit pun. Karena apa? Elisa yakin, saya yakinnya bahwa kuasa firman, nubuatan yang disampaikan itu pasti terjadi. Ada kita yang ragu dengan kuasa Tuhan, janji Tuhan? Hari ini firman Tuhan menyegarkan kita, membangun iman kita. Bagaimana seorang Elisa sama sekali tidak meragukan bagaimana kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan mampu mengubah keadaan buruk yang mereka sedang hadapi pada saat itu. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik dan sesuka jelai akan berharga sesikal. Hanya kurang lebih 1x24 jam. Jawaban doa, iman, bahkan nubuatan firman disampaikan seorang hamba Tuhan, abdi Allah Elisa itu akan terjadi. Waduh, bukan main-main. Seorang Elisa mempertaruhkan segala sesuatunya. Karena apa? Dia sama sekali tidak meragukan Tuhan. Tidak meragukan kuasa Tuhan. Dia percaya sepenuhnya bahwa apa diperkatakan Tuhan itu
pasti terjadi tepat seperti yang sudah disampaikan. Tidak akan meleset. Ya, kalau kita baca nanti dalam bacaan selanjutnya kita melihat bagaimana luar biasanya pengenapan dari apa disampaikan oleh seorang yang bernama Nabi Elisa. Tapi kalau kita mundur ke belakang satu ayat di dalam ayat 33 pasal 6, bagaimana di situ kita lihat, ya, kiranya tidak terjadi tempat ini, bagaimana seorang raja Israel, padahal dia adalah penyebab kehancuran malapetaka bencana yang sedang terjadi. Karena apa? Dia tidak berlaku setia kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka Allah mendatangkan hukuman dan malapetaka kepada bangsa Israel. Coba kita baca ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Intinya apa? Maknanya apa dari apa disampaikan raja? Seakan-akan dia berkata, semua masalah ini Tuhan penyebabnya. Artinya apa? Dia sedang menyalahkan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia marah, dia komplain, dia bersungut dengan Tuhan. Ketika ada masalah, seringkali kita tanpa berpikir panjang langsung menyalahkan Tuhan. Ini terjadi kepada Raja Israel pada waktu itu. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Padahal kita berkata apa? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tapi seringkali Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita sadar. Tuhan mau supaya kita benar-benar dari semua peristiwa kejadian yang kita alami, kita sadar bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita menghadapi masalah, sibuk menyalahkan orang. Di rumah, di keluarga, di rumah tangga. Ada masalah, kita sibuk menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan mertua, menyalahkan menantu, macam-macam. Ya, di gereja kita sibuk menyalahkan majelis, menyalahkan hamba Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang seperti Raja Israel yang tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan pernah salah dalam setiap keputusannya? Saya yakin Tuhan tidak pernah salah. Dia adalah Allah yang tetap merancangkan segala yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dan kehancuran, kegagalan dalam hidup. Kalau kita gagal berarti itu di luar rencana Tuhan. Karena kita berkata, rancanganku adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Masa depan kita dijamin Tuhan akan lebih baik dari apa yang kita hadapi hari ini. Amin. Imani, aminkan bahwa semua orang dalam Tuhan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Bulan ini, tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun yang akan kita jalani ke depan. Coba kita baca dalam pasal 7 ayat 16-18. Bahwa sungguh apa yang terjadi, ya, di Samaria pada waktu itu dalam ayat 16-18 dikatakan di sana apa? Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Arab, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Perhatikan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di mana? Firman Tuhan disampaikan Elisa tadi ayat pertama. Cocok, tergenapi apa yang disampaikan nubuat oleh Elisa di ayat pertama, tergenapi di ayat 16. Bahkan kalau kita baca ayat 18 dikatakan, dan terjadi juga seperti yang dikatakan api Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Terjadi benar-benar, terbukti benar-benar bahwa muatan janji Tuhan adalah kebenaran yang tidak perlu kita ragukan. Amin. Itu janji Tuhan yang pasti. Makanya jangan pernah meragukan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan di sana, orang yang mengabaikan, meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat, dia akan menerima pahalanya. Untuk itu jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Jangan pernah menjauh. Mari kita bergaul terus dengan firman Tuhan.
Kemudian bagian yang terakhir di dalam ayat 33, masih sedikit. Ini yang fatal. Dia bukan hanya menyalahkan Tuhan, tapi dia berkata apa? Mengapakah aku berhenti kepada Tuhan lagi? Berharap kepada Tuhan lagi. Artinya apa? Dia stop untuk percaya, stop untuk beriman, stop untuk hidup mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dia kecewa dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sampai level menyalahkan, tapi sampai berkata apa? Mengapa aku harus berharap dan percaya lagi kepada Tuhan? Banyak orang yang hari-hari ini kecewa dengan masalah persoalan yang dihadapi, dia tinggalkan Tuhan. Tapi saya percaya, jemaat yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang tetap percaya dan optimis bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, di balik semuanya itu, Tuhan akan nyatakan kebesarannya, kuasanya, pertolongannya, jawaban yang tak terbatas, yang dunia tidak sanggup selesaikan, yang dunia tidak sanggup berikan. Itu jawaban yang kita terus nantikan, yang kita harapkan akan dinyatakan oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Israel. Dia pemimpin yang harus memberikan semangat kepada bangsa yang dipimpinnya. Tapi justru dia berkata apa? Malah petaka ini semua daripada Allah. Mengapakah aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Jangan sampai kita mengancam Tuhan, tinggalkan gereja oleh karena banyaknya persoalan hidup yang kita hadapi. Itu yang pertama. Bahkan kalau kita lihat ya, apa yang diumatkan oleh Elisa itu benar-benar terjadi. Tentang nasib ajudan raja yang mengolok-olok apa disampaikan oleh Elisa. Kalau kita baca dari ayat 17 dikatakan apa? Ayat 17 dikatakan, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya. Ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah. Nah, sekali lagi ya, sesuai dengan perkataan abdi Allah. Apa perkataan abdi Allah? Dikatakan apa? Ayat yang kedua. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Orang yang meragukan kuasa Tuhan, dia hanya menjadi penonton. Orang menikmati berkat, menikmati mujizat, menikmati pertolongan yang luar biasa dari Tuhan, dia hanya menontonnya. Bahkan kalau kita lihat air hidup dengan orang yang meragukan kuasa Tuhan, tragis. Mati terinjak-injak oleh orang-orang yang ada di Samaria pada waktu itu. Kalau kita baca ayat 17 tadi katakan apa? Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati. Sekali lagi, sesuai dengan perkataan abdi Allah. Hati-hati, perkataan hamba Tuhan itu penuh kuasa. Ini yang kita boleh lihat dari apa yang kita boleh renungkan dalam bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 7 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Tuhan menyatakan kebesaran kuasanya, kedaulatan kuasanya melalui apapun dan siapapun berdasarkan rencana dan kehendaknya. Saudara dan saudara tempat ini, kita percaya kita adalah bagian daripada orang akan dipakai Tuhan untuk mengenapkan rencana Tuhan yang akan terjadi untuk gereja ini, untuk lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, bahkan untuk masa depan bangsa kita. Tuhan hadirkan, Tuhan tempatkan kita tidak kebetulan di komunitas di mana kita ada. Karena ada rencana Tuhan dan Tuhan memakai saudara dan saya. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat baginya. Untuk kita menjadi saluran berkatnya. Amin. Mengenapkan rancangannya dan rencananya. Bagi apapun yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan pakai bukan tentara perang yang terlatih, yang hebat. Bukan ahli ekonomi. Bukan pakar yang hebat dengan pengalaman mereka. Tapi justru seperti saya katakan tadi, yang Tuhan pakai adalah 4 orang yang sakit kusta. Orang-orang yang terkucilkan, yang terbuang. Orang-orang yang tidak dianggap status sosial mereka. Jangankan di lingkungan sosial yang umum, di keluarga pun mereka tidak boleh bergaul. Tuhan memakai hamba Tuhan dan 4 orang yang sakit kusta. Seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dan juga 4 orang kusta. Justru mereka lah yang dipersiapkan, yang dipakai, yang diperlengkapi Tuhan untuk mengenapkan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi bangsa Israel. Kita tidak dapat memahami dan menyelami kuasa Tuhan yang akan bekerja di luar logika dan kemampuan saudara dan saya. Makanya kalau kita baca, kita berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak kita dengar, yang tidak terpikirkan, bahwa akan tidak pernah timbul dari hati kita.
Itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan sediakan. Di luar batas kemampuan kita. Tapi justru Tuhan yang terbatas itu menyatakan, ini aku. Tenanglah, aku akan selesaikan persoalan. Bahkan kalau kita baca dalam Keluaran 14 dikatakan sana apa? Kalau Tuhan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Biarkan Tuhan yang ambil alih persoalan hidup kita. Dia Allah yang sanggup, yang tak terbatas untuk membela, melindungi dan menjaga saudara dan saya. 4 orang kusta tidak mendengar nubuatan Elisa. Mereka tidak tahu apa yang dinubuat oleh Elisa. Mereka tidak tahu apa-apa. Yang mereka tahu adalah saat itu terjadi kelaparan yang hebat. Sehingga suplai makanan yang seringkali diantar oleh sahabat dan saudara mereka di pintu gerbang untuk kebutuhan mereka, itu mereka tidak dapatkan lagi. Sehingga kalau kita lihat percakapan mereka menarik di sini. Ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Karena mereka tidak boleh masuk ke dalam pintu gerbang. Mereka hanya sampai di pintu saja. Itu batas. Bahkan seringkali mereka ditaruh di luar kota. Yang jauh terpencil. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ada 3 opsi. Ya. Kita duduk-duduk di sini, mati. Karena tidak ada makanan. Menanti menunggu orang mengantar makan, tidak mungkin. Karena orang di dalam kota pun kelaparan. Ya, kelaparan itu melanda semua Samaria. Yang kedua, mereka menerobos ke Samaria, mati juga karena di dalam tidak ada makanan. Ada opsi yang ketiga. Itu masih 50-50 peluangnya. Menerobos kemah tentara pasukan Aram. Kalau mereka biarkan kita hidup, kita hidup. Tapi kalau mereka buat kita mati, kita mati. Tapi masih ada kemungkinan mereka dibiarkan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang sudah dibuat oleh Elisa. Tapi justru Tuhan memulai rencana yang luar biasa. Memakai 4 orang kusta ini. Disinilah pentingnya kita melihat bahwa keputusan dan pilihan harus selaras, harus sesuai. Tidak boleh kontras, tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Mereka berani menerobos masuk di tempat kemah pertemuan tentara Aram. Resikonya apa? Mati. Akan mendatangkan satu malapetaka yang sangat luar biasa. Kalau duduk-duduk menunggu kematian, pasrah menyerah, tidak berbuat sesuatu. Inilah Bapak Ibu Saudara yang perlu saya sampaikan. Seringkali banyak orang beriman tapi tidak bertindak. Hanya dia menunggu mujizat Tuhan. Iman itu dikata apa? Harus produktif. Ya. Beriman tanpa tindakan, maka iman itu pada akhirnya adalah mati. Itu kata kitab Yakobus. Iman itu harus menghasilkan sesuatu. Iman harus berdampak. Iman itu harus produktif, menghasilkan sesuatu. Karena apa? Ada tindakan. Iman tidak cukup, tapi butuh tindakan. Ada langkah iman. Ada keputusan iman untuk kita melakukan sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini. Syarat berkat adanya iman dan adanya action, tindakan untuk meraih janji Tuhan. Melangkah untuk menemukan janjinya. Dan itu yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini. Masuk ke kota dikata apa? Mati juga karena tidak ada makanan di sana. Inilah Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan keberanian untuk mengimani sesuatu. Walaupun itu sangat berisiko. Karena apa? Kita percaya dan kita yakini. Di balik semua keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, ada tangan Tuhan yang perkasa. Yang akan mendampingi kita, yang akan menyertai kita, dan yang akan membela kita. Apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam bacaan kita hari ini. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita. Pertanyaannya, apakah benar ada tentara-tentara itu ada beberapa kuda? Tidak ada. Tapi di kuping tentara Aram, Tuhan membuat mereka apa? Mendengar sesuatu yang menakutkan mereka. Saya baca di ensiklopedia dikatakan kenapa disebut tentara Het? Karena tentara Het tentara yang sangat hebat. Ya, orang Aram tidak bisa berbuat apa-apa kalau perang dengan orang Het. Orang Het itu adalah tentara yang sangat hebat.
Maka mereka sangat ketakutan. Jangan-jangan sampai Raja Israel menyewa pasukan Het untuk menyerang kita. Karena apa? Mereka mendengarkan ada pasukan tentara yang begitu banyak. Ya, ada pasukan berkuda yang begitu banyak. Mereka dengar di kuping mereka. Tapi saya percaya mungkin waktu itu tidak ada sesuatu. Atau mungkin ada sesuatu. Ya, benar-benar ada tentara itu kita tidak tahu. Bagaimana kondisi dan situasi yang ada pada waktu itu. Tapi Alkitab berkata di dalam ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu. Artinya apa? Sebelum 4 orang kusta itu melangkah ke kemah tentara pasukan Aram, Allah sudah bekerja. Masih ingat cerita tentang 10 orang kusta? Waktu ya Yesus berkata, pergilah pertunjukan iman tubuhmu kepada imam. Pertanyaan, apa mereka sudah sembuh? Belum. Alkitab berkata, di tengah jalan mereka sembuh. Ketika kita bertindak, coba kalau orang itu, Pak, ya kami masih keadaan masih kusta, masih sakit. Bagaimana kami akan memperlihatkan diri kami yang sudah sehat kepada imam? Karena bisa memutuskan mereka kembali ke masyarakat adalah imam. Kalau mereka sudah dinyatakan sembuh dari sakit kusta. Waktu mereka melangkah dari hadapan Yesus, mereka masih sakit kusta. Tapi Alkitab jelas berkata, nanti baca di rumah, di tengah jalan 10 orang kusta sembuh. Tapi yang ironi, dari 10 orang kusta hanya 1 yang kembali berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Masih ingat cerita tentang Yesus membuat air menjadi anggur dalam pesta di Kana? Ketika para pelayan disuruh cedok air, yang dicedok itu air, bukan anggur. Bawa kepada pemimpin pesta. Ketika ada tindakan imam, mencedok air dengan keyakinan, dia tidak ragu. Karena itu pesan Maria, apapun yang disampaikan lakukan saja. Amin. Tidak perlu kita ragukan. Apa yang diperintahkan oleh firman, lakukan saja. Lakukan saja. Karena dia pasti bertindak. Dan itu terjadi. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Pesta perkawinan di Kana. Ketika air berubah menjadi anggur. Dan yang terakhir. Ayat yang ke-6. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperang. Tuhan yang menghalau musuh. Apapun pergumulan, masalah, persoalan hari ini, berikan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Bawa hidup kepada Dia. Serukan setiap masalah persoalan hidupmu. Jangan diamkan masalahmu. Daripada kita curhat ke media sosial, curhat ke tetangga, ke teman, siapapun, mari kita datang. Menyampaikan curahan hati kita, persoalan kita, beban hidup kita, pergumulan kita. Bukan kepada siapa-siapa. Kita datang kepada psikolog, psikiater, konselor mungkin bisa saja. Ya, menurut saya adalah yang paling tepat datang kepada hamba Tuhan dan datang langsung kepada Tuhan. Lakukan bagian saudara dan saya. Maka imani aminkan. Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Kalau kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Menyelesaikan persoalan, pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi. Angkat tanganmu, angkat doamu, angkat imanmu, angkat penyembahanmu. Lakukan ibadah yang terbaik. Maka pasti Tuhan akan ambil alih segala sesuatunya. Menurut cara, menurut kehendak, menurut waktu Tuhan. Nantikanlah waktu Tuhan. Dengan pengharapan penuh, jangan ragukan kuasa Tuhan. Tetap percaya apapun yang terjadi. Ya. Apapun jawaban doa kita, tetap percaya. Dan kalaupun doa kita sudah dijawab, jangan berhenti untuk percaya. Jangan berhenti untuk berdoa. Banyak orang hanya mencari Tuhan ketika ada masalah, persoalan, pergumulan. Tapi ketika masalah selesai, dia berhenti untuk mencari Tuhan. Tapi hari ini, mari kita mau belajar. Apapun persoalan hidup yang kita hadapi, jangan stop untuk kita terpercaya, beriman, berharap, dan terus mencari hadirat Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya apa? Selagi masih kita kuat, masih kita sehat dan ada kesempatan, jangan pernah stop untuk kita terus dengan penuh giat mau mencari Tuhan. Datang beribadah setiap momen-momen ibadah seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk lawatan-Mu melalui kebenaran Tuhan yang boleh menyegarkan iman percaya kami. Untuk kami tidak pernah takut, tidak pernah putus asa, tidak pernah pesimis, tidak pernah menyerah, bahkan kehilangan pengharapan. Apapun keadaan hidup yang sedang kami alami, yang sedang kami hadapi, dan sedang dipertontonkan dunia, jangan biarkan kami tawar hati Tuhan. Yakinkan kami Tuhan,
bahwa di balik semua ketidakberdayaan kami ada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Engkau adalah Allah yang peduli dan mengerti. Engkau Allah yang sanggup menyatakan bahwa Engkau ada, berkuasa untuk mengatasi segala sesuatunya. Hamba tidak tahu apa yang menjadi masalah persoalan jemaatmu di ada di tempat ini Tuhan. Mungkin di pagi hari tadi ketika kamu datang dan memutuskan untuk datang beribadah di tempat ini. Kami datang mungkin dengan beban, dengan pergumulan hidup kami masing-masing. Tapi kami percaya hari ini kami sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yang boleh membangunkan iman percaya kami. Supaya kami tetap yakin percaya sepenuhnya. Bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah akan abai untuk mengenapkan setiap janjinya. Bagian kami adalah percaya dan terus percaya serta berpengharapan. Maka Tuhan pasti akan melakukan bagiannya yang terbaik dan sempurna bagi kami anak-anaknya. Tetap konsisten dan setia dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan pernah kendor dan tawar hati untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan yang luar biasa. Ada berkat yang akan saudara terima dalam setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam momen ibadah, dalam kesempatan kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan perhitungkan kesetiaan saudara dan saya. Bagi setiap kita yang setia dan taat dengan sepenuh hati kita, maka Allah bertanggung jawab untuk memperhatikan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Gembala Agung kita yang setia. Yang akan senantiasa menyediakan, mencukupkan apapun yang kita butuhkan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berhenti sampai di sini. Tapi kuasa Roh Kudus akan terus memperlengkapi kami. Akan terus memeteraikan kebenaran Tuhan. Supaya firman yang kami dengarkan di hari ini menjadi panduan hidup kami dalam kami menapaki perjuangan hidup kami selanjutnya. Yang kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kami. Pasti Tuhan bela hidup kami, pasti Tuhan tolong hidup kami. Dan mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Berkati semua hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah ini Tuhan. Berkati penatalan dan semua gembala yang melayani tempat yang Kau berkati bersama dengan pengerjaan yang ada. Berkati, urapi, perlengkapi mereka dengan kuasa, dengan wibawa dan otoritas Tuhan, supaya pelayanan mereka lakukan semakin indah di hadapan Tuhan dan semuanya didedikasikan bagi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Ampuni hamba-Mu bila sekiranya dalam pemberitaan pelayanan firman ini Bapa, ada perkataan hamba-Mu yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni hamba-Mu Bapa, supaya benar-benar firman kebenaran yang hamba sampaikan merupakan kebenaran sejati yang berasal daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami Bapa. Kami bawa kembalikan semuanya hanya dijelaskan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Semua kita yang sudah berkati dalam firman Tuhan di kesempatan ibadah pagi ini, bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan nanti Ibu Mariani akan berdoa buat persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapak. Biarkan firman-Mu tetap bertumbuh di hati kami Tuhan. Berkati hamba-Nya Tuhan dan keluarganya Bapak, supaya hamba-Nya bisa menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami ingin memberi yang terbaik untuk-Mu, supaya persembahan kami ini layak di hadapan-Mu Tuhan, menjadi memperluas kerajaan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita kasih satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di
memberikan pengumuman buat kita semua di tempat ini. Baik, terima kasih waktunya untuk membacakan pengumuman. Kita langsung aja ya. Kalau saya nggak bisa basa-basi banyak-banyak, jadi langsung aja ya. Oke, news Raja Wali, berita Raja Wali yang baru-baru ya, didengar. Sekolah minggu pagi ini melalui Zoom pukul 10:30 pagi ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak atau cucu, dipersilahkan ya. Next, doa bersama 31 Januari. Ini karena mau sincian ya, gongsi facoy ya. Diliburkan ya. Kita libur besok nih Tante Yayang ya. Kita libur. Boleh deh makan-makan keluarga ya. Asal jangan dimakan anaknya ya. Tadi kan gitu ceritanya ya kan, dimakan anaknya, jangan ya. Duh, Tuhan Yesus udah kasih beras banyak-banyak tuh di pasar. Oke, lanjut. Ada kaum wanita ya, setiap Rabu 1, 3, dan 5 ini kita tanggal ini aja kita hari Rabunya, hari Selasa kan Cincia tuh. Hari Rabunya ada tuh, kaum wanita tuh nggak bisa off tuh, harus. Ya, ayo kaum wanita gabung sama-sama melalui Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahannya di tempat ini, atau mungkin kepengennya melalui rekening aja boleh. Gereja juga punya rekening gereja BCA 5890134701 atas nama Gestia Batu Tulis Raja Wali, bukan atas nama Surya Ninggia. Kalau atas nama Surya Ninggia nanti masuknya ke saya ya. Waduh, apa ini? Nah, tuh kan saya baru tahu nih, apa ini? Cash flow rekening BCA GSA Batu Tulis Raja Wali. Kayaknya saya nggak perlu sebut. Apa saya baca satu-satu ya bugamnya? Oke, saya baca aja. Udah jadi bingung nih. Tahun 2021, waduh, saldo awal 5.648.909. Aduh, saya jadi pusing nih. Saya beri kesempatan untuk dilihat aja atau Bugam yang akan membacakannya. Silakan Bugam, soalnya saya tidak terlalu tahu. Ini yang baca pengumuman belum latihan. Biasanya setiap pelayanan harus ada latihannya ya, biar kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik, ini jemaat yang dikasih Tuhan dan yang setia, kita melihat berkat Tuhan di sini sepanjang tahun 2021 yang dikatakan tahun-tahun sulit ya. Dan kita percaya Tuhan yang kita sembah, yang seperti Bapak Pendeta Riberial tadi katakan, itu adalah setia ya, berjanji untuk selalu memberkati ya, walaupun sulit sekali ini ya. Kita lihat saldo awal ada 5 juta sekian, dan penerimaan Januari sampai dengan Desember itu 208.607.685 ya. Sepanjang tahun ada pengeluaran ya, saudara bisa lihat, dan jumlah totalnya 201.461.745. Jadi masih ada saldo. Ya, saudara perhatikan penerimaan yang paling baik itu ada di Desember ya. Mungkin ini tercampur dengan dana Natal. Ya, dana Natal sebagian masuk ke dalam penerimaan, itu juga dikeluarkan lagi ya. Jadi 29 itu besar, tapi ada dana Natal di situ. Di bulan Oktober ya dan bulan Mei. Tetapi saudara lihat di Agustus ya, itu saudara lihat Delta itu sedang marak ya. Kita mulai Oktober, tadi Pak Pendeta Baria tanya, Oktober kita sudah onsite itu Pak. Ya, jadi yang tadinya yang Januari sampai dengan September kita online saja. Ya, jadi ada saldo sekitar 7 juta untuk memasuki tahun ini ya, 2022 ya. Nah, apakah yang di belakang kelihatan? Ya, kelihatan. Rio kelihatan? Enggak kelihatan.
Ya nggak apa-apa ya, kalau emang mau cetakannya itu nanti bisa diberikan ya. Nggak kelihatan maju tuh, banyak bangku yang kenapa duduknya di belakang-belakang. Duduk aja di depan sini pasti kelihatan. Bu Owa kelihatan kan? Ibu pendeta kelihatan? Kelihatan tuh, siapa suruh di belakang ya, salah sendiri ya. Jadi kita memuji Tuhan ya, kita terus setia di dalam membawa persepuluhan dan persembahan kita kepada kita, karena itu jalur berkat buat kita ya. Amin. Sekian pengumuman dari saya. Aduh, benar-benar deh ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada jemaat Raja Wali yang tetap setia dalam memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Persembahan perpuluhan, P1000, ucapan syukur, persembahan sulung dan persembahan lainnya. Biar Tuhan yang memberkati. Kita persembahan sulung masih terbuka ya Bu Gem ya, atau sudah ditutup Januari? Masih terbuka ya Bapak Ibu. Apakah ada lagi Pak Jito? Oke, sudah selesai. Terima kasih kepada hambanya ya, Bapak Pendeta Rubo ya. Saya pertama riba. Nah, pokoknya susah Pak Rubo aja ya. Ada istri dan anak ya. Wah, berarti kalau di rumah Bapak ganteng sendiri ya. Oke, luar biasa, nggak ada saingan ya, luar biasa. Kalau saya cantik sendiri di rumah Pak. Anak saya laki. Ya, puji Tuhan ya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Karena batuk dan pilek bisa dikatakan Omikron saat-saat ini Bapak Ibu. Jadi kita tetap pakai masker seperti ini, dijaga kesehatannya. Dan saya percaya bilur-bilur Yesus yang akan tetap menolong kita. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Amin, amin, amin. Hosana, hosana bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat kami hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan. Di tempat ini berhadapan muka dengan muka. Pada saat ini kami mau bilang terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang ibadah kami. Dari awal sampai di penghujung acara ibadah ini, Tuhan sudah tolong. Bahkan juga Tuhan berkenan hadir di dalam kehidupan kami. Hadir di acara ibadah kami pada hari ini. Sehingga kami boleh dipuaskan dengan hadirat Allah. Bahkan Engkau boleh berpesan melalui firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami berdoa. Kami bukan hanya sekedar mendengar dan mendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus tolong, kami percaya di bagian-bagian firman yang telah kami dengar. Di setiap pribadi lepas pribadi Tuhan titipkan apa yang Engkau pesankan bagi kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, mampukan dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan kami boleh melangkah di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih buat hamba Engkau yang ada di tengah-tengah kami, boleh Engkau pakai pada hari ini. Bapak Pendeta Rubo dan beserta istri dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan berkati beliau dengan segala apa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh pekerjaan pelayanan atau usaha lainnya Tuhan buat berhasil. Lebih lagi Tuhan singkapkan kebenaran-Mu, sehingga Tuhan dimanapun beliau berada boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami sepakat berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang melayani Engkau, dari usher,
pemain musik, pemandu sound system, WL singer, bahkan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami juga percaya bahwa berkat Allah ada atas mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau menjadi jawaban atas mereka. Teringat Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat Bapak Samuel pada saat ini dan seluruh keluarga yang sedang sakit flu atau apapun bentuk sakit penyakit, bahkan keluarga Tante Naomi juga Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga lain yang sedang sakit saat ini. Tuhan, kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa dan bilur-bilur-Mu menyegarkan tubuh mereka, memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh sehat kembali. Dengan tubuh yang sehat mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa kalau ada di tengah-tengah kami juga yang sakit, Tuhan jamah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu boleh nyata Tuhan di tempat ini. Kami boleh disegarkan dan disembuhkan. Bahkan kalau ada yang berbeban berat, punya pergumulan, Tuhan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di atas segala-galanya. Biarlah kami boleh berpengharapan dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, di hari-hari ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, tolong proteksi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua boleh baik-baik saja. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya di dalam acara-acara Imlek yang akan umat-Mu akan rayakan di hari-hari ini ke depan, biar Tuhan mereka boleh semua baik-baik dalam berkeluarga mereka. Mereka boleh sehat, mereka boleh baik-baik Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, minggu depan pertemukan kami kembali di tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Gembala, kami semuanya, Ibu Pendeta Milka Ramli. Berikanlah beliau kesehatan dan kekuatan. Biarlah Tuhan juga curahkan hikmat-Mu, sehingga beliau boleh membawa, membimbing, memimpin umat-Mu masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang dikerjakan beliau tidak ada yang sia-sia, tetapi kami percaya akan membuahkan hasil yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan, kami sepakat berdoa. Berkatilah usaha, pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang dikerjakan umat-Mu. Di tempat ini kami berdoa, bukakanlah tingkap-tingkap berkat-Mu atas mereka. Di dalam nama Yesus tercurah segala apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami mau pulang, kami mau berserah diri, berserah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau pulang dengan membawa berkat-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan mata yang diarahkan kepada Tuhan Yesus, karena dari Dialah datangnya pertolongan kita. Jemaat yang setia, yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin.